Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 875, Tanda Peringatan. Sudah jarang terjadi bagi seseorang untuk mencapai ranah spiritual abis kekuatan spiritual di usianya. Mereka yang mampu mempertahankan kecepatan kultivasi seperti itu sangat sedikit dan jarang. Dia turun dari tempat tidur. Saat ia bersiap untuk pergi berlatih menempa, Tang Wulin tiba-tiba merasakan gelombang panas yang menyengat datang dari pergelangan tangannya. Ini, sensasi terbakar cukup jelas, dan dia secara naluriah menunduk untuk melihat. Dia melihat pada gelang yang dia dapatkan dari Dragon Valley, batu permata warna-warni yang berbentuk tetesan air mata berkedip-kedip dengan cahaya redup. Panas berasal dari ini. Sejak dia menerima gelang ini, tidak ada perubahan yang terjadi sebelum ini. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan reaksi, tetapi apa yang terjadi? Apa yang membuatnya memanas? Mungkinkah itu disebabkan oleh dari garis keturunannya? Merasa agak bingung, Tang Wulin mengangkat gelang itu dan melihatnya dengan cermat. Perasaan terbakar semakin intensif. Perasaan firasat mencapai hatinya. Ini sangat aneh. Tang Wulin tidak pernah yakin apa tujuan dari gelang ini. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa ini adalah hadiah perpisahan dari jiwa naga di lembah naga. Ketika dia merasakan panas terik yang dilepaskan olehnya, ditambah dengan perasaan gelisah di hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Mungkinkah ini peringatan? Mengapa tanda peringatan dikirimkan kepadanya? Jika ini terjadi ketika mereka masih di Kepulauan Iblis atau ketika dia berada di luar, dia akan segera dalam keadaan siaga tinggi. Namun, mereka masih berada di tanah Akademi Shrek. Di dunia ini, tempat apa yang lebih aman? Selain itu, ini adalah Pulau Lautan Dewa, lokasi paling penting di Akademi. Dia berpendapat bahwa setidaknya ada 10 ahli yang melebihi pangkat seorang Hyper Douluo. Bahkan Atlas Douluo sendiri, seorang pria dengan kekuasaan tertinggi, hadir di sini. Tanda-tanda peringatan apa yang mungkin ada? Itu pasti imajinasiku. Petik 1. Karena kehati-hatian, Tang Wulin dengan cepat memfokuskan semangatnya dan mencari ke dalam dirinya sendiri. Dia mengamati status pusaran garis keturunannya. Dia ingin mengesampingkan kemungkinan bahwa reaksi aneh dari gelang itu disebabkan oleh beberapa masalah dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Namun, pusaran garis keturunannya mengalir normal. Esensi darahnya sangat kuat, tetapi itu tidak akan mempengaruhi sirkulasi pusaran garis keturunannya. Segalanya tidak mungkin lebih baik. Jika dia mempertahankan kecepatan kultivasi ini, dia pasti akan tumbuh lebih kuat. Baru-baru ini, dia telah memadukan 4 paduan roh, dan hasilnya sangat bagus. Mengingat bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk soul refinement, tidak ada hambatan baginya. Dia bahkan mulai berusaha memadukan 5 paduan roh. Jika dia bisa berhasil melakukan itu, dia pasti akan dapat meningkatkan kualitas baju perang semua orang di masa depan. Bahkan jika itu adalah armor pertempuran 2 kata, dia akan dapat membuatnya berperforma seperti armor pertempuran 3 kata sampai batas tertentu. Suhu gelang di pergelangan tangannya mulai berkurang secara bertahap. Segalanya tampak kembali normal. Tang Wulin menghela nafas lega. Dia mengangkat bahu dan memutuskan untuk melupakannya. Siapa yang bisa mengatakan tentang apa semua ini? Dia berpikir bahwa dia hanya perlu khawatir. Apa yang bisa terjadi di Shrek? Ketika dia memikirkan hal ini, dia berjalan keluar dari gubuk kayu dan langsung pergi ke kamar penempaannya untuk memulai latihan. Begitu dia menstabilkan kemampuan pandai besi peringkat 7, dia akan mulai menempa logam untuk teman-temannya. Dia sudah mempersiapkan skema sejak lama. Begitu dia selesai menempa, Ye Xinglan dan Yuanen Yehui bisa mulai membuat baju perang untuk semua orang. Dengan basis budidaya mereka, meskipun mereka harus melalui proses tertentu, mereka tidak akan terlalu lambat. Lagi pula, mereka memiliki senjata rahasia mereka yang merupakan baju perang 1 kata mereka yang terbuat dari paduan roh. Itu sudah cukup bagi mereka hanya untuk memodifikasi dan meningkatkan armor perang yang ada. Nyonya, ada apa? Gadis yang berpakaian hitam itu bertanya dengan lembut. Pada puncaknya, gunung menjulang di atas awan. Ada petak besar awan sejauh mata memandang. Angin sepoi-sepoi bertiup dingin. Itu memindahkan awan yang membawa udara lembab dengan mereka melintasi puncak gunung. Namun, tidak ada tanda-tanda uap air di sekitar mereka. Gu Yuena berdiri di tepi tebing.
Gaun putih panjangnya melengkapi rambut peraknya dengan indah karena rambutnya terembur halus. Matanya jelas menunjukkan bahwa dia bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak tahu mengapa, tapi tiba-tiba aku merasakan perasaan tidak enak di hatiku. Nilainya meningkat 5 denyut per menit. Apa? Gadis yang berpakaian hitam sangat heran. Nona, kamu. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Bagaimana persiapan hal-hal yang aku perintahkan untuk kalian buat? Gadis berpakaian hitam itu merendahkan suaranya dan berkata, semuanya sudah 60% selesai. Tahap-tahap awal sudah selesai. Ditian mengatakan bahwa tidak ada masalah di sisinya. Setelah persiapan selesai, dan wanita saya menunjukkan tangannya, saya pasti akan berhasil. Setelah itu, hanya masalah waktu saja. Petik 2. Gu Yuena mengangguk dengan acuh tak acuh. Setelah terdiam beberapa saat, gadis berbaju hitam berjalan lebih jauh. Nona, orang-orang dari sisi lain telah menghubungi kami lagi. Seperti kata pepatah, musuhku adalah temanku. Apakah kita benar-benar tidak akan bekerja sama dengan mereka? Gu Yuena berbalik dengan tiba-tiba. Dia mengayunkan tangan kanannya, dan gelombang aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Sensasi yang menakutkan menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar. Awan dan kabut di sekitar mereka tersebar secara instan, membentuk tetesan air yang menyebar ke langit. Gadis berbaju hitam dikirim terhuyung-huyung dari kepolisian. Puncak gunung bergema dengan suara sedingin es. Gu Yuena. Berapa kali aku harus memberitahumu? Aku tidak akan pernah bekerja sama dengan hal-hal kotor itu. Jika kamu menyebutkannya di depanku lagi, aku akan menguliti kulit nagamu. Gadis hitam menghilang. Dia tidak kembali ke puncak gunung. Ekspresi Gu Yuena sangat serius. Dia tetap di sana untuk waktu yang lama dalam keheningan total. Namun, perlahan, sosok itu muncul di benaknya. Kita sudah berpisah begitu lama, apakah dia masih baik-baik saja? Mengapa saya merasa sangat tidak nyaman? Sepertinya, di dunia ini, dia satu-satunya yang akan membuatku khawatir. Kamar sepi itu sangat luas. Kubah itu busur. Bercak besar tanda iblis menyebar dari kubah ke dinding di sekitarnya. Tingginya 30 meter, dengan diameter lebih dari 50 meter. Ruangan itu sangat luas. Di tengah ruangan, total 12 orang duduk bersila. Mereka berada dalam lingkaran, menggumamkan sesuatu di bawah napas mereka. Cincin jiwa naik sekitar 12. Siapapun yang melihat mereka akan terkejut menemukan bahwa masing-masing dari 12 memiliki 8 cincin jiwa yang muncul di sekitar mereka. Douluos jiwa berdering 8 adalah makhluk yang berdiri di puncak ranah penguasa jiwa. Kebetulan banyak dari mereka berkumpul bersama pada kesempatan ini untuk satu tujuan. Di lantai di mana mereka duduk, tanda setan bahkan lebih rumit. Lebih mengerikan lagi, aliran darah kecil mengalir di sekitar tanda. Itu adalah celah yang membentuk tanda setan, dan di dalamnya, darah yang mengalir bergerak terus-menerus. Ada sebanyak 100 orang berdiri di lingkaran luar. Mereka semua mengenakan pakaian hitam dan tutup kepala hitam, dengan hanya tangan kiri mereka yang terlihat. Darah itu berasal dari pergelangan tangan mereka yang terbuka. Bau darah yang samar menyelimuti ruangan yang memberinya suasana menakutkan. Namun, gelombang berdarah padat ini tidak mencapai bagian luar, bahkan sedikit pun. Apa ini? Apa yang terjadi? Bagaimana fenomena seperti itu bisa terjadi? Di tengah lingkaran yang dibentuk oleh 12 jiwa Douluos yang duduk bersila, ada heksagram hitam keunguan di lantai. Aura berdarah itu mengalir keluar dari pusat. Objek lain berdiri tegak di sana, bersinar terang. Itu adalah benda setinggi 3 meter, berwarna hitam keunguan dengan tanda iblis yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ujungnya adalah kerucut runcing, dan embel-embel seperti sayap menyebar ke bawah darinya. Energi besar dari sekitarnya melonjak ke dalamnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Itu seperti kekosongan tanpa dasar yang menyerap energi besar dan sejumlah besar darah. Bab 876, tertangkap oleh kejutan. Bukan itu saja, ada juga kamar sebelah dengan pengaturan yang sama persis. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa objek di tengah formasi di ruangan itu berwarna hijau gelap. Tanda iblis itu bahkan lebih aneh dan bergeser terus-menerus. Entah itu 100 orang yang berkulit hitam di lingkaran luar atau 12 ahli peringkat jiwa Douluo di lingkaran dalam, tubuh mereka secara bertahap menyusut karena kehilangan energi. Namun, tidak ada suara datang dari salah satu dari dua kamar ini.
Sekte Tang. Guo Xiaoxu baru saja menyelesaikan serangkaian tugas resmi. Pandangannya menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia mendengar suara tegas yang penuh semangat. Xiaoxu, apa yang kamu pikirkan? Kamu begitu berniat untuk berpikir. Kenapa kita tidak keluar untuk minum? Zhao Song, pemimpin Aula Power Hall, salah satu dari 3 aula luar Tang Sekte, berjalan dari luar. Dia membelai kepalanya yang botak dan tertawa kecil. Dia berhubungan baik dengan Guo Xiaoxu. Keduanya berusia sama dan pernah menjadi mitra yang berkultivasi bersama. Mereka bergabung dengan Tang Sekte pada saat yang sama dan kemudian menjadi pejabat senior di Tang Sekte. Meskipun peringkat Guo Xiaoxu di Tang Sek lebih tinggi dari Zhao Song, itu tidak pernah mempengaruhi hubungan persaudaraan mereka. Xiaoxu menjawab, aku akan lulus. Ada terlalu banyak masalah internal untuk ditangani akhir-akhir ini. Kedua master aula tidak ada di sini, dan para penyembah di aula ibadah tidak peduli dengan masalah ini. Aku satu-satunya siapa yang bisa melakukannya. Petik 2. Zhao Song berkata, hal-hal di surga Dou City belum diselesaikan. Saya pikir pekerjaan pasca bencana hampir selesai. Guo Xiaoxu menghela nafas dan berkata, kultus Roh Kudus telah muncul kembali setelah bersembunyi begitu lama, dan mereka terorganisir dengan baik. Meskipun pekerjaan pasca bencana di Heaven Dou City hampir selesai, kami masih belum dapat menemukan kekuatan utama Roh Kudus Cult. Sebelum ini, wakil Aula Master sendiri ada di sana untuk mengawasi operasi, tetapi bahkan ia tidak dapat menemukan petunjuk. Mereka hanya berhasil menangkap kentang goreng kecil. Menurut analisis Master Aula, Heaven Dou City tidak, itu adalah satu-satunya target kultus Roh Kudus karena mereka membuat langkah besar. Itu juga bisa terjadi di mana saja. Itulah sebabnya kita harus selalu waspada. Alis Zhao Song berkerut. Kamu ada benarnya. Keparat-keparat hina ini. Jangan biarkan aku menangkap mereka. Jika aku menangkap salah satu dari mereka, aku akan memenggal kepala mereka dan membuatnya menjadi pot-pot kamar. Guo Xiaoxu terkekeh, lihat dirimu. Kamu masih marah-marah. Aku mendengar bahwa aula luar cukup sibuk akhir-akhir ini. Kamu tahu? Mari kita minum. Kita harus santai ketika kita seharusnya santai. Di mana Liang Xiaoyu? Panggil dia juga. Petik 2. Baik. Petik 2. Ketika malam tiba, Tang Sekte menjadi tenang secara bertahap. Tang Wulin telah menyelesaikan latihan penempaannya. Ketika dia keluar dari ruang tempa, di luar gelap gulita. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Langit gelap dan angin bertiup kencang malam ini. Tidak ada bintang di sekitarnya yang memberikan rasa penindasan yang kuat. Pada saat ini, batu permata berwarna-warni di pergelangan tangannya mulai memanas. Jauh lebih panas dari sebelumnya. Tang Wulin hampir membuangnya. Apa yang salah? Tang Wulin buru-buru menunduk untuk melihat. Itu tampak lebih terang di kegelapan malam. Batu permata itu berubah menjadi merah darah. Ketakutan yang intens muncul dari lubuk hati Tang Wulin. Ini, peringatan. Itu harus peringatan. Sesuatu akan terjadi. Jika ini terjadi pada siang hari, ia masih bisa menemukan cara untuk menenangkan diri. Namun, pada saat ini, sensasinya luar biasa. Itu sangat intens sehingga dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Tubuhnya berkedip dan Tang Wulin melompat keluar. Dia berlari langsung menuju Pulau Sigat. Pada saat yang sama, ia dengan cepat memanggil komunikator jiwa Xie. Xie, apa yang kamu lakukan? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa. Aku akan mulai bermeditasi. Apa yang salah, kakak? Bisakah kamu menunggu sampai besok? Yuanen berjanji padaku bahwa dia akan mengizinkanku bermeditasi dengan dia malam ini, hehe. Tang Wulin berkata dengan tergesa-gesa, lupakan meditasi. Panggil Yuanen, dan panggil yang lain juga. Datanglah ke Laut Pulau Dewata secepat mungkin. Saya punya perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Hah, kakak, apa yang akan terjadi? Apakah kamu yakin? Ini sudah larut malam. Apakah kamu masih ingin aku membangunkan semua orang? Tang Wulin berkata dengan marah, lakukan saja apa yang saya katakan dan cepat tentang hal itu. Saya tidak yakin apa yang akan terjadi, tetapi itu tidak cocok dengan saya. Cepat, mari kita berkumpul di Sigat Island. Tanpa ragu, Sigat Island adalah tempat paling aman. Xie sepenuhnya mempercayai Tang Wulin. Setelah kata-kata itu, dia buru-buru berkata, baiklah, mari kita bertemu di Pulau Sigat. Kami akan segera ke sana.
Panggilan berakhir dan Tang Wulin sudah berada di tepi danau Dewa Laut. Dia mengetuk tanah dengan ringan dengan ujung jari kakinya, dan dia berjalan di atas riak. Dia dengan cepat menuju ke arah Pulau Dewa Laut. Tiba-tiba, langit malam yang gelap pekat menyala terang. Tang Wulin bergerak menuju Pulau Sigat dengan kecepatan yang menyilaukan ketika dia secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat pemandangan yang aneh. Di langit, nyala api yang menyilaukan dan menarik perhatian membuntuti bola-bola cahaya dan memenuhi langit. Cahaya lampu semakin kuat setiap saat. Mereka jelas menuju ke Akademi Shrek. Rudal, atau apakah mereka memperbaiki amunisi jiwa? Serangan musuh, itu adalah serangan musuh. Kota Shrek adalah kota terbesar di seluruh benua. Meskipun Shrek Academy hanya sebuah akademi, Shrek City memiliki pasukan eksklusif sendiri yang ditempatkan di dalamnya. Ada 30.000 orang yang merupakan batas yang ditentukan oleh federasi untuk pasukan Shrek. Namun, peralatan mereka memiliki kualitas terbaik. Ada sebanyak 5.000 orang yang merupakan Mecha Masters, dibagi menjadi 5 divisi. Selain itu, Akademi Shrek memiliki banyak bakat luar biasa yang berada di puncak mereka. Itu juga memiliki sejarah panjang 20.000 tahun di mana Shrek dikenal sebagai yang tak terkalahkan. Siapa yang mengira ada seseorang yang cukup berani untuk melancarkan serangan ke kota Shrek? Sekelompok rudal mungkin berjumlah 100 saat mereka meluncur menuju kota Shrek seperti hujan meteor. Amunisi Soul tetap bisa ditembakkan jarak jauh, tetapi sistem anti-rudal Shrek City bukan hanya untuk dipajang. Jika rudal ini ditembakkan dari luar kota, mereka akan dilenyapkan begitu mereka mencapai jarak tertentu dari kota Shrek. Namun, rudal ini sudah berada di atas Akademi Shrek. Dari hal-hal yang terlihat, pada saat rudal menyebar, mereka akan menelan seluruh kota Shrek. Tang Wulin memandangi sekelompok rudal yang seperti hujan meteor, dan dia langsung terpana. Apa yang terjadi? Perasaan buruknya ternyata benar. Serangan mendadak yang ditujukan ke kota Shrek benar-benar terjadi. Itu luar biasa. Pada saat ini, sinar cahaya melonjak ke atas dari Pulau Sigat. Pada awalnya, hanya ada 7 angka. Tak lama setelah itu, puluhan sosok naik ke langit secara berurutan. Mereka adalah ahli mengesankan dari pengadilan batin Akademi Shrek. 7 sinar cahaya yang naik pertama adalah yang paling menyilaukan. Setiap sinar cahaya memiliki cara yang mengesankan ketika mereka naik ke langit. Mereka kemudian bergerak ke arah amunisi jiwa yang jatuh. Saat Tang Wulin mendarat di Pulau Sigat, ledakan pertama terdengar. Suara yang kuat dan ledakan itu seperti kembang api raksasa. Itu menerangi seluruh langit di atas Pulau Laut Dewa membuatnya tampak seperti siang hari. Sungguh kekuatan ledakan yang mengerikan. Setidaknya itu adalah amunisi jiwa tetap peringkat 7. Tang Wulin menatap dengan mulut ternganga. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu saat ini. Dia belum memiliki baju perang pertempuran 2 kata. Karenanya, ia tidak memiliki kemampuan terbang. Dia hanya bisa memandang ketika para guru dan senior dari pengadilan dalam menghadapi musuh. Boom, 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 suara ledakan terdengar terus-menerus. Kembang api yang menakjubkan meletus di langit. Amunisi jiwa tetap adalah senjata paling menakutkan selama 10.000 tahun terakhir. Orang-orang dari peringkat ke-7 dan di atas bahkan dianggap sebagai senjata taktis. Saat ini, amunisi jiwa tetap meletus di langit tinggi semua peringkat 7 dan di atas. Bab 875 Lautan Kembang Api. Beberapa ahli pertama yang naik ke langit lebih baik. Para siswa pengadilan dalam Shrek yang datang setelah mereka semua ditekan kembali ke tanah di tengah-tengah aliran energi yang bergolak yang mengerikan. Ledakan mengerikan terdengar satu demi satu. Sosok-sosok yang berhasil tetap di langit dengan paksa meledakkan amunisi jiwa tetap yang masuk. Mereka tidak mengizinkan satu pun jatuh ke kota. Jauh, semakin banyak tokoh melompat ke langit dari kota-kota dalam dan luar. Sejumlah ahli yang tidak diketahui dikumpulkan di kota Shrek. Para ahli tidak hanya dari Akademi Shrek, tetapi dari Tang Sek juga. Banyak dari mereka meledakkan amunisi jiwa tetap yang datang pada mereka dari langit. Untuk sesaat, seluruh langit di atas kota Shrek tampaknya telah berubah menjadi lautan kembang api. Pada saat ini, beberapa sosok terbang di atas permukaan danau. Mereka adalah Xie Xie, Yuanen Yehui, dan anggota lain dari Shrek Seven Monsters. Ketika dia melihat mereka, Tang Wulin kembali sadar. Dia buru-buru melepaskan aura garis keturunannya dan membimbing mereka ke sisinya. Astaga, ada apa ini?
Ini, Xie terkejut sampai dia tidak bisa menutup rahangnya. Dia sedikit kesal dengan panggilan Tang Wulin. Tidak mudah baginya untuk memiliki kesempatan untuk berhubungan intim dengan Yuanen, hanya untuk memilikinya dihancurkan oleh Tang Wulin. Dalam situasi saat ini, dia tidak berani menyuarakan keengganannya. Yang lain semua memakai ekspresi suram. Mereka tahu bahwa serangan mendadak terhadap Akademi Shrek seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang energi di langit mulai turun. Bahkan ketika mereka berdiri di Pulau Dewa Laut, mereka bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Jika mereka membiarkan gelombang kejut destruktif yang luar biasa ini mencapai tanah, seluruh kota akan menderita bencana apokaliptik. Cincin cahaya terang naik untuk membentuk penghalang pelindung. Pada awalnya, itu hanya pusat kota Shrek, tak lama kemudian, kota luar Shrek juga menyala. Dua penghalang menanggung beban gelombang kejut dan berhasil menghilangkan kekuatan penghancurnya sepenuhnya. Meskipun gelombang kejut menghasilkan riak yang intens, penghalang itu efektif dalam memblokir mereka. Tang Wulin tidak bertukar kata-kata dengan rekan-rekannya. Mereka semua memasang ekspresi muram. Mereka tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pertempuran semacam itu. Bagaimana Shrek Academy berubah menjadi medan perang? Pada siang hari, Tang Wulin bahkan berpikir bahwa Akademi Shrek adalah tempat paling aman. Namun, ketika malam tiba, serangan kejutan yang mengerikan telah menimpa mereka. Amunisi jiwa tetap 100 aneh di atas peringkat 7 akan membutuhkan biaya mahal. Mungkinkah ini serangan yang diluncurkan oleh Federasi terhadap kota Shrek? Atau ini dari pemujaan Roh Kudus? Sangat tidak mungkin menjadi yang pertama. Lagi pula, ada sejumlah pejabat tinggi di Federasi yang lulus dari Shrek Academy. Selain itu, Akademi Shrek selalu netral dan tidak pernah mengganggu keputusan yang dibuat oleh Federasi. Itu hanya berfokus pada melindungi tanahnya sendiri yang merupakan kota Shrek. Jika itu yang terakhir, maka itu akan sangat menghebohkan. Jika seorang roh jahat menguasai kultus, sebuah organisasi teroris, mengendalikan sejumlah besar amunisi jiwa tetap, apa artinya itu? Siapa yang akan percaya bahwa tidak ada seorang pun di antara federasi yang bekerja dengan mereka? Mereka tidak boleh membiarkan amunisi jiwa tetap mencapai tanah. Kota Shrek pasti akan mengalami nasib yang sama dengan Heaven Dow City. Ketika dia memikirkan Heaven Dow City, hati Tang Wulin tiba-tiba menegang. Dia segera ingat kata-kata yang dikatakan Guo Xiaoxu kepadanya. Serangan teror mendadak di Heaven Dow City disebabkan oleh ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Jika itu adalah amunisi jiwa tetap peringkat 9, itu mungkin tidak akan begitu mudah terhalang oleh hambatan kota. Bahkan Hyper Douluo tidak akan berani menghadapi amunisi jiwa tetap peringkat 9 langsung. Ketika dia memikirkan hal ini, tenggorokannya kering dan mulutnya kering. Seperti apa serangan teroris yang telah direncanakan tuan-tuan roh jahat ini? Dia takut ini bukan satu-satunya serangan yang mereka miliki untuk mereka. Paviliun Dewa Laut. Master Paviliun Dewa Laut, Atlas Douluo Yunming berdiri di atas Paviliun Dewa Laut. Roh Kudus Douluo berdiri di sampingnya. Pada saat yang sama, cahaya gelap Douluo Long Yeiwei juga di sampingnya. Tiga judul Douluo yang hebat sedang menatap langit yang jauh. Yunming akhirnya mengerti mengapa dia merasa sangat tidak nyaman. Ternyata bencana itu terjadi tidak lain adalah Shrek City. Sebenarnya, itu adalah Akademi Shrek pada saat itu. Sama seperti Tang Wulin tidak pernah berharap ada orang yang cukup berani untuk menyerang kota Shrek, dia, sebagai Master Paviliun Dewa Laut tidak pernah berharap ini terjadi juga. Ekspresinya saat ini sedingin dan tidak bergerak seperti air danau. Yali mencengkeram tangan Yunming dengan erat. Dia sudah lupa sudah berapa lama sejak dia merasakan kecemasan seperti itu. Dia tertekan yang dia bisa. Mereka tahu bahwa sejak kultus Roh Kudus menyerang kota Shrek, itu berarti bahwa kultus Roh Kudus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kekuatan mereka sendiri. Hebat, zaman sudah benar-benar berubah. Terang gelap Douluo Long Yeiwei mendengus, sepertinya kita, Shrek tidak memamerkan taring kita terlalu lama. Sekarang, bahkan Tom, Dick, atau Harry pun berani mengambil keuntungan dari kita. Yunming, apakah pengaruh Shrek pada federasi ini lemah? Apa artinya semua amunisi jiwa tetap ini? Mereka ditembakkan di dekat kota luar. Apa artinya itu? Sejak kapan pertahanan kota Shrek kita menjadi sangat lemah? Ketika dihadapkan dengan tuduhan Light Dark Douluo, Yunming dibungkam. Dia benar, kota Shrek telah menikmati masa damai terlalu lama. Kota Shrek yang tak terkalahkan.
Itu adalah anggapan yang dimiliki semua orang di hati mereka. Siapa yang mengira ada orang yang berani menyerang kota Shrek? Dengan kota Shrek diserang dari jarak dekat dari begitu banyak amunisi jiwanya, dia tahu betul apa artinya. Limit Douluo tidak bisa membantu tetapi bola tangannya ketinju ketat saat ini. Namun, dia juga sadar bahwa dia harus tetap tenang. Dia harus mengambil kendali atas seluruh situasi. Serangan musuh kemungkinan akan semakin canggih. Pada saat ini, sedikit getaran datang dari tanah. Yun Ming dan Long Yeiwei memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajah mereka. Serangkaian ledakan lembut meletus di suatu tempat yang jauh. Kali ini, mereka bukan berasal dari langit, tetapi dari tanah. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, orang akan memperhatikan bahwa sekelompok awan jamur naik tiba-tiba dari kota luar Shrek. Serangkaian ledakan mengejutkan tampaknya telah memicu ratapan mengerikan dari warga. Sudah dimulai, akhirnya sudah dimulai. Karena musuh dapat mengangkut amunisi jiwa tetap ke kota luar dan memecat mereka dari sana, mereka juga bisa meledakkannya langsung di kota luar. Kota Shrek adalah kota terbesar dan jumlah penduduk terbanyak di seluruh benua. Hampir semua orang bangga menjadi warga kota Shrek. Saat ini, bencana mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa mereka. Wajah Yun Ming pucat. Seluruh pasukan kota Shrek telah dimobilisasi. Dia telah memberi perintah ketika tanda-tanda bahaya pertama muncul. Dia memerintahkan setiap jalan di luar kota untuk disegel. Tidak ada yang diizinkan masuk atau pergi. Kota luar harus dicari dengan cermat. Beberapa menit setelah dia memberi perintah, dia disambut dengan ledakan hebat. Ledakan di langit adalah kembang api, tetapi satu di tanah akan menjadi bencana. Ada lebih dari 15 ledakan semacam itu. Akibatnya, banyak warga yang tidak bersalah meninggal. Tanpa ragu, itu adalah perang yang telah direncanakan dengan hati-hati. Itu adalah perang. Tidak lagi bisa dianggap sebagai serangan teroris. Ini adalah bencana total, bencana yang muncul tiba-tiba. Setiap kota memiliki alatnya sendiri untuk mendeteksi bahan peledak. Setiap benda berbahaya seperti amunisi jiwa tetap akan segera ditangani setelah terdeteksi di kota manapun. Namun, di kota Shrek yang tak terkalahkan, tidak ada yang memperhatikan penampilan sejumlah besar amunisi jiwa tetap. Apa artinya? Itu berarti bahwa musuh memiliki langkah-langkah menipu, tetapi itu juga menandakan bahwa kota Shrek bukan lagi batu monolitik. Yun Ming dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Ledakan hebat di Heaven Dow City telah menarik perhatian banyak orang. Apakah itu Tang Sekte atau Akademi Shrek, mereka telah mengirim banyak ahli ke tempat kejadian. Namun, tujuan musuh tidak pernah menjadi Heaven Dow City. Ancaman nyata bagi kultus Roh Kudus bukanlah surga Dow City. Itu adalah Shrek Academy dan Tang Sek. Target aktual musuh ada di sini sejak awal. Sialan, Yali menggeram dan hampir punah. Namun, dia ditarik kembali oleh Yun Ming. Serangan musuh pasti tidak hanya berakhir di sini. Apakah itu Akademi Shrek atau markas Tang Sekte, yang keduanya terletak di dalam kota Shrek? Kerusakan yang ditimbulkan akan sangat besar, tetapi tidak begitu serius sampai mengguncang fondasi kota Shrek. Serangan mendadak ini hanyalah awal. Jika mereka bingung dan terguncang oleh musuh, maka hanya akan ada bencana besar yang menunggu mereka. Semua orang dari Tang Sekte, tolong selamatkan dan bantu yang terluka. Aku akan meninggalkan kota luar kepadamu, suara Yun Ming diproyeksikan jauh dan luas. Sebuah cahaya menyala dan Light Dark Douluo Long Yeiwei di sampingnya tiba-tiba naik ke udara. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Babak 878, Atlas, Sun Sot. Yun Ming mengangkat tangannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak menghentikannya. Bahkan dia tidak akan bisa menghentikan orang ini. Yun Ming menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang mencengkeram tangan Yali. Aku sudah gagal Shrek, tapi aku masih harus melindunginya. Di tepi Pulau Sigat, Tang Wulin dan yang lainnya pucat mengerikan. Mereka bisa mendengar ledakan di luar kota. Secara bersamaan, mereka bisa melihat sekelompok awan jamur yang naik jauh. Pikiran mereka saat ini kosong. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka bahkan tidak tahu di mana musuh berada, namun bencana yang mengerikan ini terjadi. Badai energi di langit masih belum bubar. Awan jamur telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Datanglah ke paviliun Dewa Laut. Tiba-tiba, suara keras mencapai telinga mereka. Tang Wulin menggigil dan langsung bereaksi.
Dia memberi isyarat pada rekan-rekannya dan mereka berlari menuju paviliun Dewa Laut. Pulau Sigat tidak besar. Mereka segera tiba di rumah pohon emas paviliun Dewa Laut. Mereka melihat Atlas Douluo dan Roh Kudus Douluo berdiri di sana bergandengan tangan. Yun Ming cukup tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika dia melihat Tang Wulin dan yang lainnya, dia maju selangkah dan berdiri di depan mereka. Mulai saat ini, tidak peduli apa yang terjadi, jangan meninggalkan paviliun Dewa Laut. Masuklah, cepat. Tang Wulin tertegun. Paviliun Master, tolong izinkan kami untuk berkontribusi pada tujuan akademi. Kami. Diam. Masuk ke dalam. Yun Ming tiba-tiba melotot dan berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan energi mengerikan mengangkat mereka dari kaki mereka dan mengirim mereka ke paviliun Dewa Laut. Ingat, kalian semua adalah pewaris akademi. Dalam skenario terburuk, kamu akan menjadi dasar kebangkitan akademi. Suara Yun Ming bergema di telinga mereka. Ekspresi Tang Wulin berubah dengan ketakutan. Apakah situasinya mengerikan? Pada saat ini, Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu di luar telah berubah menjadi ungu. Langitlah yang berubah menjadi ungu. Cahaya keunguan mencemari bumi dengan warna yang sama. Seberkas cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari rumah pohon emas dan menyelimuti seluruh pelataran Akademi Shrek. Paviliun Dewa Laut, tempat rumah pohon emas berada, menyala. Energi kehidupan yang tak tertandingi, lebat melekat di sekitar mereka. Itu juga mencegah mereka meninggalkan paviliun Dewa Laut. Tang Wulin melihat dengan sangat jelas bahwa ketika cahaya ungu yang menakutkan muncul, sejumlah tokoh yang naik dari Akademi Shrek ke langit tiba-tiba menghilang di tengah-tengah kecemerlangannya. Mereka menghilang tanpa jejak seolah-olah mereka benar-benar terhapus dari muka dunia. Tubuh Atlas Douluo Yun Ming bergetar terasa. Pada saat berikutnya, dia menarik tangan Roh Kudus Douluo Yali, dan mereka naik ke langit. Mereka menembak ke langit yang tinggi. Rona ungu langit tumbuh intensitasnya setiap detik. Bahkan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh rumah pohon emas mulai menghilang secara bertahap. Cahaya cemerlang yang tak tertandingi meletus dari tubuh Yun Ming. Dia berusaha untuk mengisi dari masa ungu itu. Namun, cahaya ungu itu menakutkan. Selanjutnya, tengkorak ungu raksasa muncul di langit. Tengkorak ungu berdiameter 1000 meter. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan api ke tanah. 9 orang duduk bersila di atas tengkorak. Mereka semua mengenakan jubah hitam. Jubah hitam mereka dihiasi dengan tepi hijau. Masing-masing dari mereka memiliki 9 cincin jiwa tentang mereka. Dari 9 cincin jiwanya, orang di tengah memiliki 1 oranye dan 4 merah dengan hitam yang tersisa. Yun Ming, kurasa kamu tidak pernah menyangka Shrek akan berada dalam kesulitan yang mengerikan di bawah asuhanmu. Mulai hari ini, Shrek tidak akan ada lagi di dunia ini, dan hal yang sama berlaku untuk Tang Sek. Tengkorak ungu raksasa menembakkan api keunguan gelap dari mulutnya dan bentrok dengan aura tombak Yun Ming. Tombak Atlas segera meledak dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya yang dirilis oleh rumah pohon emas di bawahnya tiba-tiba menyatu menjadi titik dan bersinar pada Yun Ming. Segera, seluruh tubuh Yun Ming bersinar dengan rona emas yang cemerlang. Armor perang 4 kata yang tebal, berat, dan tampak mewah menutupi seluruh tubuhnya. Saat ini, dia tampak seperti dewa perang. Saat energi rumah pohon emas difokuskan pada Yun Ming, Tang Wulin dan yang lainnya bisa melihat melalui jendela sekeliling rumah pohon emas. Segala sesuatu di Pulau Sigat cepat runtuh di bawah sinar cahaya ungu yang menakutkan. Peringkat 12. Kamu berani melanggar pelanggaran besar di bawah langit dan mengaktifkan amunisi jiwa tetap peringkat 12, raungan marah Yun Ming bergema di langit. Gelombang energi yang mengerikan meledak liar di langit di atas Akademi Shrek. Tang Wulin tertegun. Rekan-rekannya di sekitarnya juga terpana. Xie tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak mendengarkan Tang Wulin muncul di Pulau Sigat. Sinar cahaya lain bersinar jauh. Itu adalah lampu hijau yang menakutkan. Itu meledak di markas Tang Sekte. Seluruh kota Shrek telah berubah menjadi dunia malapetaka. Dari langit, seseorang bisa melihat 2 vortisitas, yang hijau dan yang lain ungu, yang terus-menerus mengembang dan menelan segala yang ada di sekitar mereka. Mereka menyebar tanpa henti. Seluruh kota Shrek dengan cepat menghilang dari dunia. Semua pertahanan tidak efektif sebelum vortisitas hijau dan ungu. Tak terhitung nyawa yang hilang di tengah mengamuknya badai energi yang mengerikan. Rumah pohon emas bergetar hebat.
Tang Wulin merasakan segalanya di depan matanya menjadi ilusi. Ketika dua vortisitas energi besar terbentuk, dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menempatkan dirinya di ranah master jiwa. Namun, ketika dia menghadapi penindasan energi mengerikan yang seperti murka surga, dia merasa tidak penting seperti semut. Jika mereka berada di luar rumah pohon emas, mereka pasti akan dilahap oleh energi mematikan. Mereka akan dikorbankan dalam badai yang mengerikan ini. Sudah berakhir. Akademi Shrek adalah sejarah. Siapa yang bisa membayangkan adegan mengerikan seperti itu akan terjadi? Akademi terbaik di benua itu, Shrek, matahari yang tidak terbenam, telah jatuh. Rumah pohon emas bergetar hebat. Lapisan terluar dari cahaya keemasan secara terus-menerus dikupas oleh dampak cahaya keunguan yang menakutkan. Tang Wulin tiba-tiba teringat bahwa Yun Ming dengan tegas memberitahunya sekali sebelumnya. Karena pembentukan cincin jiwa kelimanya, ia telah menyerap terlalu banyak energi rumah pohon emas. Oleh karena itu, energi rumah pohon emas sangat berkurang. Jika dia tidak menyerapnya, energi rumah pohon emas mungkin bisa menahan serangan mendadak saat ini. Itu sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Cahaya keemasan dari rumah pohon emas akhirnya hancur sepenuhnya. Energi mematikan yang mengerikan mulai menghancurkan lapisan luar paviliun Dewa Laut. Tang Wulin menggigit bibirnya dengan keras kepala. Dia merentangkan tangannya untuk melindungi rekan-rekannya. Dia melepaskan domain Golden Dragon Rage-nya. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak dapat melakukan apapun di hadapan murka surga yang begitu mengerikan. Tidak mungkin dia bisa melindungi siapapun. Atlas, Sunsot. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar. Suara itu diarahkan pada pikiran mereka. Itu membuat tekanan yang menakutkan bahwa Tang Wulin dan kawan-kawan tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Paviliun Dewa Laut yang terfragmentasi di luar tiba-tiba membeku. Seolah waktu berhenti. Di langit, ekspresi Atlas Douluo Yun Ming suram. Ada kesedihan tak berujung di kedalaman matanya. Sebagai Master Paviliun Dewa Laut saat ini, ia harus menyaksikan Akademi Shrek dimakamkan oleh tangannya sendiri. Itu adalah warisan yang telah berlangsung selama 20.000 tahun. Saat ini, itu akan segera berakhir. Emosinya saat ini tidak tertahankan. Amunisi jiwa tetap peringkat 12 adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah antisipasi apapun yang terjadi. Di dunia saat ini dan sejarah umat manusia, hanya ada 3 senjata pamungkas seperti itu. Untuk menghasilkan 3 amunisi jiwa tetap peringkat 12 ini, Federasi telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka berhasil. Selanjutnya, Federasi telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan pengembangan terus-menerus dari senjata-senjata penghancur utama ini. Dengan sumber daya Douluo kontinen yang terbatas, tidak mungkin amunisi jiwa tetap peringkat 12 keempat diproduksi. Bab 879, Atlas Light, Final Shine. 3 amunisi jiwa tetap peringkat 12 dikembangkan 2000 tahun yang lalu. Setelah perkembangan mereka, sains dan teknologi umat manusia telah terhenti selama 1000 tahun. Itu karena sejumlah besar sumber daya yang dihabiskan untuk memproduksi mereka. 3 amunisi jiwa tetap peringkat 12 dijaga oleh Federasi menggunakan metode yang paling ketat. Mereka seharusnya menjadi senjata pamungkas dari benua Douluo. Mereka juga dikenal sebagai pembunuh obat-obatan. Seperti namanya, ketiga amunisi jiwa tetap memiliki kemampuan untuk membunuh para dewa. Kekuatan mereka tidak terbayangkan. Belum ada yang menguji kekuatan mereka. Bahkan amunisi jiwa tetap peringkat 11 tidak lagi ada. Namun, mereka memerintahkan prioritas tertinggi dalam daftar kepentingan Federasi. Jika pernah ada hari di mana mereka akan digunakan, persetujuan seluruh Kongres diperlukan. Pemilihan untuk penempatan mereka harus dengan suara bulat. Siapa yang mengira bahwa senjata pamungkas benua akan muncul di sini di Akademi Shrek dan di Tangsek? Kekuatan 2 amunisi jiwa tetap peringkat 12 sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota Shrek. Judul Douluos dan murid-murid pelataran dalam yang naik ke langit semua binasa di bawah ledakan yang tiba-tiba menakutkan ini. Akademi Shrek, yang sangat kuat pada suatu waktu telah menjadi abu dalam sekejap mata. Ini adalah teknologi yang mengerikan. Ketika kemajuan teknologi umat manusia telah mencapai tingkat seperti itu dapat menyebabkan kerusakan besar bagi umat manusia. Yun Ming mengangkat tinggi Atlas Spear-nya. Energi kehidupan yang berasal dari rumah pohon emas bersinar dengan cahaya yang menyilaukan.
Amunisi jiwa tetap peringkat 12 yang jatuh di Akademi Shrek dikenal sebagai God Killer Armageddon sedangkan yang mendarat di Tang Sek dikenal sebagai God Killer Devour the World. Saat ini, dia melihat seluruh kota Shrek runtuh. Senyum pahit muncul di ujung bibirnya. Armor perang 4 kata di tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan kuat. Bahkan dengan kekuatan limit Douluo-nya, mustahil baginya untuk menahan kekuatan pembunuh dewa amunisi jiwa tetap peringkat 12. Namun, jika dia ingin melarikan diri, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Namun, bisakah dia melarikan diri? Dia tidak bisa. Akademi Shrek akan binasa. Sebagai Master Pavilion Dewa Laut saat ini, tidak mungkin dia bisa pergi dan mengabaikan tanggung jawabnya. Dia bisa melihat tatapan dingin, seram, dan mengejek dari para roh jahat di atas tengkorak raksasa yang jauh. Dia jelas bisa merasakan pembantaian brutal kehidupan di kota Shrek. Tidak peduli seberapa besar penyesalan yang dia rasakan, dia tidak memiliki cara untuk membalikkan situasi saat ini. Bagaimana semua ini terjadi? Mengapa amunisi jiwa tetap peringkat 12 digunakan? Bagaimana pertahanan Shrek City sendiri melemah setelah bertahun-tahun damai? Jika dua amunisi jiwanya tetap tidak ditembakkan dari jarak dekat tetapi dari luar kota, kota itu tidak akan mengalami kerusakan seperti bencana. Pikiran yang tak terhitung melintas di benak Yun Ming. Dia sekarang hanya bisa melakukan satu hal. Atlas, Sunshot. Cahaya keemasan menyilaukan menyelimutinya. Di belakangnya, sinar cahaya keemasan mulai muncul. Garis-garis cahaya keemasan ini bersatu untuk membentuk garis besar dari sebuah rune raksasa berbentuk aneh. Seluruh ruang tampak membeku saat penampilan rune. Bahkan 9 tuan jiwa jahat di tengkorak yang jauh terkejut. Guru roh jahat terkemuka mengayunkan tangan kanannya dan tengkorak di bawahnya tiba-tiba muncul 100 mil jauhnya. Ekspresinya muram saat dia mengucapkan dua kata, tablet Gohut. Balok cahaya keemasan menyelesaikan pembentukan bentuk saat ratapan datang dari bawah Yun Ming. Kakak Ming, jangan. Yun Ming menurunkan kepalanya perlahan. Dia memiliki tatapan melankolis ketika dia menatap kecantikan tak tertandingi di bawahnya. Aku malu menghadapi senior Shrek. Perpisahan, Yali. Jaga dirimu baik-baik. Pertahankan benih terakhir untuk Shrek. Setelah dia mengatakan ini, tombak atlas di tangannya bergetar tiba-tiba. Sinar cahaya keemasan di belakangnya tiba-tiba hancur. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyilaukan meledak. Mereka langsung menyebar ke seluruh kota Shrek dan sepenuhnya menutupi langit di atas Akademi Shrek. Yun Ming telah mencapai pangkat limit Douluo selama beberapa dekade. Selama beberapa dekade, ia terus mencari batas umat manusia dan jalan ke dunia lain. Dia tidak bisa merasakan keberadaan alam surgawi. Seseorang hanya bisa memahami ini ketika dia berada di levelnya. Alam surgawi ada, tetapi tidak terhubung ke dunia umat manusia. Seseorang hanya bisa menjadi dewa dengan menciptakan alam surgawi. Basis kultivasi Yun Ming pasti bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara generasi sebelumnya dari si God Pavilion Masters. Dia tidak yakin apakah dia akan berhasil dalam kehidupan ini. Namun demikian, ia telah bekerja keras untuk membuka jalan bagi generasi masa depan. Dia juga percaya bahwa umat manusia akan dapat menciptakan alam surgawi lain dalam waktu dekat. Tablet Gohut di belakangnya diciptakan olehnya. Dia bermaksud menggunakannya untuk eksplorasi dan perjalanan ke luar angkasa. Alam surgawi membutuhkan tablet Gohut sebagaimana dinyatakan dalam catatan kuno. Ketika tablet Gohutnya sendiri cukup kuat untuk menciptakan alam surgawi untuk menutupi Douluo benua, ia kemudian akan dianggap telah berhasil. Sayangnya, kerja kerasnya selama puluhan tahun hanya menghasilkan sedikit pengetahuan yang dibutuhkan. Bahkan jika semuanya berjalan lancar, tidak mungkin baginya untuk menciptakan alam surgawi di masa hidupnya. Yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan pengalamannya. Akademi Shrek tiba-tiba berada dalam bahaya kebanjiran. Ketika tanpa ragu melepaskan tablet Gohutnya yang tidak lengkap, dia sesaat menjadi dewa. Energi yang dilepaskan oleh tablet Gohutnya adalah puncak dari pekerjaannya yang telah dia capai dalam hidupnya. Dua amunisi jiwa tetap peringkat 12 AK. Sebuah pembunuh bayaran telah berhasil. Mereka telah berhasil membunuh dewa. Namun, Yun Ming juga menggunakan ons kekuatan terakhirnya untuk meniadakan energi destruktif yang mengerikan mereka. Warna-warna, ungu dan hitam, dihisap secara paksa di udara di bawah efek menetralkan warna emas. Tiga warna saling bertabrakan dan saling terkait. Mereka kemudian hancur dan hancur.
Tubuh Yun Ming secara bertahap berubah ilusi. Tidak peduli seberapa keras Yali mencoba, dia tidak bisa naik ke langit. Yun Ming menunduk. Dia tidak lagi melihat tabrakan di langit karena dia sudah melakukan yang terbaik. Dia telah melepaskan semua yang dia miliki. Saat ini, hanya ada keengganan untuk berpisah di matanya. Dia enggan berpisah dengan Shrek Academy, apalagi kekasihnya. Dia bisa melihat bentuk mulut Yali yang terus berubah, tetapi dia tidak bisa mendengarnya. Dia melihat wajahnya yang berlinang air mata dan tatapannya yang mengungkapkan bahwa dia berada di ambang kehancuran. Dia berkata dengan lembut, "Hidup, untuk Shrek." Setelah dia mengatakan ini, dia tiba-tiba merentangkan tangannya. Cahaya di tangan kanannya redup, tombak atlas turun dari langit dan jatuh ke tangan Yali. Dengan ledakan terakhir dari energi surgawi, tombak atlas akhirnya berhenti dari menjadi jiwa bela diri dan mengambil bentuk yang benar dan solid. Yun Ming, dengan kedua lengannya yang terentang, bersinar dengan kecerahan yang luar biasa. Seolah-olah dia adalah matahari yang sebenarnya. Pada saat berikutnya, dia sudah menembaki tengkorak raksasa yang jauh. Final Shine Atlas Light. 9 tuan jahat di tengkorak itu ngeri. Tengkorak raksasa itu melaju dengan kecepatan penuh. Yun Ming saat ini bukan lagi batas Douluo, tetapi dewa yang jatuh. Ledakan terakhir kekuasaan dari kejatuhannya bukanlah sesuatu yang ingin mereka sodorkan. Namun, mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari kecepatan dewa. Di tengah cahaya keemasan yang cemerlang, tengkorak raksasa itu ditelan utuh. Seluruh langit langsung berubah menjadi putih menyilaukan. Kegelapan malam tampak hancur oleh cahaya yang kuat dan terang. Kekuatan kedua pembunuh bayaran itu juga tersedot ke dalam cahaya saleh. Semua bentuk kehidupan di bawah sinar lampu putih hanya bisa bersujud di tanah karena mereka ditekan oleh energi tertinggi. Cahaya putih bertahan untuk waktu yang lama, seperti perasaan Yun Ming tidak mau pergi. Tang Wulin terbaring di tanah. Dia mencoba menopang tubuhnya untuk merangkak, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia telah mendengar setiap suku kata dari kata-kata terakhir Yun Ming dengan jelas, tetapi pikirannya benar-benar kosong. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Akademi Shrek yang kuat telah hancur total dalam semalam. Perang yang mengerikan tampaknya berada di antara para dewa, dan mereka tampak begitu lemah lembut. Mereka hanya bisa menghadapi hasil perang. Di bawah tabrakan yang mengerikan, mereka seperti semut, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika mereka tidak memiliki perlindungan paviliun Dewa Laut, mereka akan lama berubah menjadi abu. Akhirnya, semuanya beres. Cahaya di luar perlahan redup, dan segala sesuatu tampaknya telah lenyap. Seluruh adegan itu menakutkan dan sunyi. Ketika Tang Wulin mengangkat kepalanya, dia melihat paviliun Dewa Laut yang hancur di depannya. Itu telah berubah menjadi debu dan tersebar diam-diam di angin. Pada saat ini, titik cahaya keemasan tiba-tiba terbang dari jauh. Itu jatuh di antara alis Tang Wulin dengan hampir tidak ada suara dan menghilang. Roh Kudus Douluo Yali berbaring bersujud di tanah jauh. Dia tidak sadar, ada keheningan mematikan di sekitar. Bab 880, Aku juga mencintaimu. Pulau Dewa Laut menghilang dan Danau Dewa Laut mengering. Tang Wulin hanya bisa melihat pemandangan gelap yang luas. Ada lubang raksasa yang dalamnya lebih dari 300 meter, dan itu gelap gulita seperti jurang yang dalam. Apakah Akademi Shrek ini? Mungkinkah ini kota Shrek? Mereka hanya bisa melihat kegelapan tanpa akhir. The Shrek Seven Monsters bangkit dari tanah dan berdiri di atas kaki mereka. Mereka melihat sekelilingnya dengan lamban, dengan wajah kaku. Mereka telah pulih dari kemampuan mereka untuk berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang sampai ke mulut mereka. Shrek, Akademi Shrek mereka, telah terhapus dari muka benua begitu saja. Dari awal hingga akhir, seluruh rangkaian acara tampaknya hanya memakan waktu belasan menit. Akademi Shrek yang dulunya perkasa, dengan warisan yang terbentang lebih dari 20.000 tahun, telah hancur hanya dalam beberapa saat. Para siswa dan guru pergi tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa tampaknya adalah 7 dari mereka dan roh Douluo yang tidak sadar. Naga merah Douluo Zuoxi, naga api Douluo Feng Wuyu, Silver Moon Douluo Penatua Kai, terang gelap Douluo Long Yeiwei, dan tak terhitung lagi Master Akademi Shrek lainnya telah menghilang dalam God Killer Armageddon itu. Mereka telah sepenuhnya menghilang. Mereka baru berusia 20 tahun. Meskipun mereka telah mengalami banyak kesulitan, masih sulit bagi mereka untuk menerima perubahan yang tiba-tiba dan drastis. Akademi,
yang mereka andalkan untuk studi mereka dan bahkan kelangsungan hidup mereka, diambil secara instan. Sebagai generasi Shrek dan Shrek Seven Monsters saat ini, mereka tidak memiliki dukungan di belakang mereka lagi. Ini bukan perang, ini benar-benar bencana. Dua kekuatan terbesar di benua saat ini hilang. Akademi Shrek hancur. Markas Tang Sekte menghilang. Sekte Tang telah bernasib sedikit lebih baik, karena setidaknya memiliki cabang di kota-kota lain. Namun, Akademi Shrek tidak memilikinya. Kota paling ramai di benua itu, sebuah megapolis dengan jutaan penduduk telah hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, berjuta-juta nyawa telah hilang juga. Ini bisa disebut sebagai bencana terbesar sejak umat manusia menginjakkan kaki di benua Douluo. Itu adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit di atas kepalanya tiba-tiba menyala. Cahaya menyilaukan membuat mereka secara naluriah mengangkat kepala mereka. Ketujuh orang itu menunjukkan keputusasaan di mata mereka. Tepat di atas lubang yang dalam di mana mereka menemukan diri mereka, bola cahaya, bersinar dengan warna-warna cemerlang, jatuh ke arah lubang seperti meteor mengejar bulan. Memperbaiki amunisi jiwa. Itu adalah amunisi jiwa yang lebih pasti. Amunisi belum menjangkau mereka, tetapi aura yang kuat membuat mereka sangat tertekan sehingga sulit bernapas. Sensasi yang menakutkan memberi mereka perasaan akan datangnya malapetaka. Penghancuran total. Hanya itu dua kata yang bisa mereka pikirkan pada saat itu. Tidak masalah dari mana amunisi jiwa tetap ini berasal, tetapi jelas bahwa musuh tidak memiliki niat untuk membiarkan siapapun melarikan diri dengan hidup mereka. Hanya dengan sepenuhnya memusnahkan lawan mereka, mereka dapat melaksanakan rencana mereka tanpa halangan. Menghindari, melarikan diri. Mereka tidak punya tempat untuk lari. Ini adalah jurang sedalam 300 meter. Amunisi sudah ada sebelum itu, dan setidaknya di peringkat ke-8. Dengan basis budidaya mereka, terlepas dari seberapa ahli mereka memanfaatkan kekuatan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari kekuatan mengerikan seperti itu. Mereka telah kehilangan pilar dukungan mereka. Mereka tidak lagi memiliki perlindungan Akademi Shrek. Mereka hanya bisa menahan serangan mengerikan ini dengan tubuh mereka sendiri. Tang Wulin adalah yang pertama bereaksi. Tidak ada keraguan dalam dirinya. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan melompat. Kekuatannya sudah mencapai tingkat di mana yang lain akan bergetar hanya karena mereka menyebutkan. Bahkan jika dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, lompatan ini sudah lebih dari 100 meter. Tidak hanya itu, pohon anggur raksasa dilepaskan dari bawahnya. Semua tanaman merambat emas, termasuk Gold Song, secara instan ditingkatkan oleh Blue Silver Emperor Transformation. Detik berikutnya, tanaman merambat mendorong ke tanah dengan paksa setelah dia melompat. Dorongan ini mengirimnya ke ketinggian lebih dari 500 meter. Dia tidak bisa terbang, tetapi dia bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi dengan metode ini. Dia merentangkan tangannya dan menghadapi amunisi jiwa yang tetap jatuh dari langit. Dia tidak tahu berapa banyak yang bisa dia blokir, tetapi ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk memberi teman-temannya kesempatan untuk bertahan hidup. Paling tidak, dia tidak punya hubungan dengan apapun di sini. Dia sendirian di dunia ini. Dia hanya berharap teman-temannya bisa terus hidup, meskipun prospek mereka tampak suram. Warna emas cemerlang muncul dari tubuhnya, dan sisik naga emas menutupi dirinya. Dia kemudian berakselerasi di udara dengan Golden Dragon Fleece, yang memberinya dorongan 50 meter lagi. Amunisi jiwa yang tetap praktis ada di depan hidungnya. Tang Wulin bahkan bisa dengan jelas melihat pola rumit pada amunisi yang meledak dengan cahaya liar. Pada saat itu, dia tidak merasakan ketakutan di hatinya, hanya kerinduan. Dia merindukan orang tuanya, dan dia merindukan Naer dan bayangan yang meninggalkan kesan paling dalam padanya. Perpisahan, Gu Yue. Jika Anda aman dan sehat, maka semuanya baik-baik saja dengan saya. Lupakan aku. Saya tidak bisa memenuhi janji saya kepada Anda lagi. Petik 1. Dia menutup matanya, dan dua tetesan air mata menetes di pipinya. Dia merentangkan tangannya, dan semuanya tampak tidak berarti. Siluet ilusi Gu Yue tampaknya berdiri tepat di depannya. Dia ingin meraih dan menariknya ke pelukannya yang hangat. Tang Wulin puas. Jika dia meninggalkan dunia ini dalam ilusi seperti itu, dia akan bebas dari semua beban. Dia memutuskan untuk pergi dengan kerinduannya. Wulin, Kapten, kakak laki-laki. Shrek Seven Monsters akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya, tetapi pada saat itu,
bahkan jika mereka bisa terbang ke langit untuk menggantikannya, mereka sudah terlambat. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Hanya Ye Xinglan yang bergerak dengan cepat. Bila energi yang menyilaukan meniup gouge besar di tanah. Dia dengan cepat mendorong semua teman-temannya ke dalam lubang dan menarik Roh Kudus Douluo yang pingsan. Tang Wulin berniat memperdagangkan hidupnya untuk kesempatan bertahan hidup yang tipis bagi mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia? Ini bukan saatnya berkabung. Setidaknya beberapa dari mereka harus hidup dan menjadi benih Akademi Shrek yang dilahirkan kembali. Sensasi dingin menyebar ke dada Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum, karena dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar memeluknya. Tubuhnya mendidih panas dan masih memiliki aroma gadis samar. Napasnya seperti aroma anggrek dan sedikit bersusah payah. Itu seperti malam setelah Fate Death Festival Dewa, ketika dia berbaring di pelukannya. Gu Yue, aku mencintaimu, gumam Tang Wulin. Jika dia bisa merasakan sensasi nyata sebelum kematiannya, dia tidak punya alasan untuk tidak puas. Idiot, aku juga mencintaimu. Terdengar suara yang akrab dengan emosi rumit yang tak terhitung jumlahnya. Kejutan itu membuat Tang Wulin terbangun, matanya melotot. Benar-benar ada seseorang di tangannya. Dia menatap kosong pada wajah cantik tiada taranya di depan matanya. Tidak, Tang Wulin tertegun. Dia tampak sangat akrab, tetapi dia tampaknya telah tumbuh. Kurang kekanak-kanakan tentang dia, dan dia bahkan lebih cantik. Idiot, aku Gu Yue kamu. Dia mengerutkan bibirnya dan memberi kecupan ringan pada bibirnya. Pada saat itu, cahaya abadi telah menelan tubuh mereka. Pemandangan terakhir yang dilihat Tang Wulin adalah sepasang sayap perak besar. Mereka mendekat dan membungkus mereka berdua. Sebuah kekuatan ledakan yang mengerikan tiba-tiba meledak. Namun, satu-satunya sensasi yang dia rasakan selain gegar otak adalah pelukan hangat yang memiliki aura yang akrab. Itu dan suara yang dikenalnya yang bergema di telinganya. Di lubang yang dalam, 6 monster lainnya mendongak. Mereka hanya melihat cahaya yang menyilaukan. Sepertinya sosok tiba-tiba muncul dari udara tipis dan memeluk Tang Wulin. Kemudian, sosok itu memblokir amunisi yang jatuh dari langit dengan punggungnya sendiri. Ledakan hebat itu berlangsung sekitar 1 menit sebelum perlahan-lahan surut. Bumi itu tenggelam 3 kaki lebih dalam. Badai energi mengamuk bergema liar di dalam lubang yang luas. Bab 881 banding 881. 6 monster yang tersisa di dalam lubang yang dalam sudah setengah terkubur oleh reruntuhan. Namun, sebagian besar gelombang kejut tidak mencapai tanah. Di tepi bidang penglihatannya, Ye Xinglan adalah satu-satunya yang bisa melihat bola cahaya perak tiba-tiba meledak dan terbang di saat-saat terakhir sebelum ledakan berakhir. Bola cahaya lenyap tanpa bekas. Itu sudah berakhir. Tampaknya ini benar-benar akhir dari segalanya. Ledakan yang menakutkan akhirnya berakhir. Ye Xinglan menyapu bumi di sampingnya. Dia adalah orang pertama yang melompat. Dia kemudian menarik semua orang keluar dari gundukan. Suara tangisan terdengar saat Su Xiaoyan tidak bisa lagi menahan kesedihan di dalam dirinya. Dia menangis, dan Yue Zhengyu dengan cepat menariknya ke pelukannya. Ekspresi Ye Xinglan sangat suram saat dia menurunkan suaranya dan berkata, sekarang bukan saatnya untuk menangis. Kami tidak punya hak. Master Pavilion membayar dengan nyawanya dan memberi kami kesempatan untuk hidup. Tang Wulin memblokir serangan amunisi jiwa yang tetap dengan tubuhnya. Kita harus hidup terus untuk Shrek. Kita sudah menjadi benih terakhir. Kita adalah Shrek 7 monster. Kita harus memikul beban berat membalas pembalasan Shrek. Ikut denganku. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia berbalik dan berlari dengan cepat menuju dinding jurang yang dalam. Yuanen Yehui menggendong Yali dan mengikuti di belakangnya. Xie menggertakkan giginya dan mengikuti di sebelahnya. Wajah gemuk Su Lizhi sedikit terpelintir, dan bibirnya mengerut rapat. Su Xiaoyan menyeka air matanya. Mengikuti Yue Zhengyu, dia mengikuti di belakang semua orang. Mereka tidak bisa menyerah pada kesedihan. Mereka tidak punya hak untuk bersedih. Ketika mereka dihadapkan dengan bencana besar, prioritas tertinggi mereka adalah untuk hidup. Untuk diri mereka sendiri, untuk Akademi Shrek, dan untuk Sekte Tang. Tidak mungkin Ye Xinglan bisa setenang itu. Bagaimana mungkin dia tidak kesakitan? Namun, nasib Tang Wulin tidak diketahui setelah dia menyelamatkan teman-temannya. Dia tidak ditemukan, dan dia tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dia harus membawa teman-temannya keluar dari tempat ini.
Pertama, mereka harus bertahan hidup, karena hanya dengan itulah mereka memiliki kesempatan. Pelatihan di Pulau Iblis memberi mereka tekad yang lebih kuat daripada orang kebanyakan. Itulah alasan mereka tidak hancur di bawah rasa sakit yang menghancurkan. Selama mereka hidup, Shrek masih memiliki benihnya, dan pada gilirannya, kemungkinan kebangkitan. Kegentingan. Gelas kristal jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Pembicara pucat saat darah mengering dari wajahnya. Shrek City benar-benar dilenyapkan oleh dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Shrek Academy sepenuhnya dimusnahkan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Karena dia memegang jabatan tinggi, dia seharusnya tetap sangat tenang. Namun, bagaimana dia bisa tetap tenang saat ini? Dia tahu betul apa arti kehancuran kota Shrek. Meskipun dia ingin sepenuhnya mengendalikan kota Shrek, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menghancurkan akademi terbaik di benua yang memiliki warisan 20.000 tahun. Meskipun akademi Shrek netral, itu pasti melindungi benua. Itu benar-benar pilar utama benua Douluo. Selain itu, akademi Shrek memiliki lulusan di seluruh dunia. Jika akademi dihancurkan oleh dua pembunuh dewa, yang seharusnya dijaga ketat oleh Kongres, tidak mungkin mereka bisa mengabaikan tanggung jawab. Tidak hanya karir resminya akan berakhir, tetapi juga seluruh Kongres Federal, bahkan mungkin seluruh benua, akan berada dalam kekacauan. Selidiki. Selidiki para pembunuh itu sekarang. Pergi. Pembicara berhasil menenangkan dirinya sendiri ketika dia menyampaikan serangkaian pesanan. Bahkan jika dia tahu bahwa semua ini tidak akan membantu. Kehancuran kota Shrek akan memberi tekanan paling besar di seluruh daratan tepat di pundaknya. Kenapa? Kenapa? Katakan padaku kenapa? Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu memerah. Tangannya yang anggun menghantam keras ke meja konsol di depannya. Meja konsol yang sangat tahan lama, yang terbuat dari berbagai paduan, langsung berubah menjadi bubuk halus. Seorang pria parubaya berdiri di belakang meja konsol. Dia besar, tinggi, dan memiliki wajah yang tampan. Dia memiliki jembatan hidung yang tinggi dan mata yang sedikit kecil. Aura mengesankan yang kuat terpancar darinya. Alisnya berkerut saat dia menatap Leng Yaozu dengan mata merahnya. Yaozu, tenang. Kejadian ini benar-benar terlalu mendadak. Aku juga bingung. Mengenai bagaimana hal itu terjadi, kita harus menunggu sampai penyelidikan selesai. Qiangu Dongfeng, apakah kamu membawa saya untuk anak berusia 3 tahun? Apakah kamu pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Bahkan jika Roh Kudus Pemujaan memiliki metode yang kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pembunuh segampang itu. Bagaimana mereka bisa mengangkut sejumlah amunisi jiwa tetap ke kota Shrek? Bagaimana mungkin semua ini terjadi tanpa dukungan Anda dari belakang layar? Apakah ini Anda? Apakah itu Anda? Saat dia mengatakan ini, Leng Yaozu mengangkat tangannya dan menunjuk ke guru pagoda roh. Dia menggerakkan jarinya pada kekuatan besar generasi ini, Qiangu Dongfeng, yang sama-sama terkenal sebagai Atlas Douluo, saat dia melolong dengan marah. Ekspresi Qiangu Dongfeng berubah muram. Zuyao, kau deputi master pagoda rohku. Bagaimana kau bisa mendukung orang luar daripada orangmu sendiri? Lagi pula, bagaimana ini bisa ada hubungannya denganku? Apakah kamu lupa bahwa pendiri kita, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao adalah anggota Shrek Seven Monsters generasinya? Kita tidak memiliki pertengkaran dengan Shrek Academy. Mengapa kita akan melukai mereka? Selain itu, apakah Anda berpikir bahwa saya memiliki kendali penuh atas semua yang ada di sini? Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, nadanya menjadi sedikit lebih lembut. Zuyao, kejadian ini terjadi terlalu tiba-tiba. Aku juga dalam keadaan yang sangat buruk dan benar-benar kehilangan. Siapa yang akan mengira bahwa Roh Kudus akan berani untuk melakukan prestasi seperti itu? Untuk melangkah lebih jauh dengan secara langsung menyerang Akademi Shrek dan markas Tang Sek. Apakah Anda berpikir bahwa penguatan Roh Kudus Cult akan menguntungkan kita? Saya hanya bisa menjadi rubah yang sedih dengan kematian kelinci. Hal yang harus kita cenderung sekarang adalah untuk memulihkan orang mati dan membantu yang terluka, sambil mencari jejak Roh Kudus, dan melawan mereka dengan sekuat tenaga. Saya tahu bahwa kematian Yun Ming adalah pukulan berat bagi Anda. Saya sangat menyesal untuk itu, tetapi kami harus menangani insiden ini dengan tenang. Petik 2. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Napas Leng Yaozu benar-benar kasar. Qiangu Dongfeng, jika aku menemukan bahwa kamu ada hubungannya dengan ini,
aku akan bertarung dengan semua yang aku punya, bahkan jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan. Setelah dia mengatakan ini, Leng Yaozu berbalik dan pergi, meninggalkan Master Pagoda Roh berwajah muram. Qiangu Dongfeng tampak pahit saat dia menyaksikan Leng Yaozu pergi. Tentu saja, dia tahu mengapa dia curiga padanya. Dia telah mengejar Leng Yaozu selama bertahun-tahun, tetapi Leng Yaozu tidak pernah menyerah pada Yun Ming itu. Bahkan ketika Yun Ming menikah dengan Roh Kudus Douluo Yali, dia masih tidak melupakannya. Dia tidak pernah menikah setelah bertahun-tahun. Selama ini, Pagoda Roh dan Akademi Shrek telah tumbuh terpisah. Sebagian alasannya adalah hubungan yang rumit antara anggota mereka. Master Pagoda, pintu samping terbuka. Seorang pria parubaya yang terlihat rata-rata tetapi sangat kurus berjalan cepat ke sisi Qiangu Dongfeng. Bagaimana situasinya? Akademi Shrek hancur total, tidak ada yang selamat. Dikatakan bahwa Shrek Seven Monsters saat ini juga berada di dalam akademi. Yun Ming telah kehilangan status semi-dewa pada saat terakhir dan mendapatkan kekuatan dewa sementara yang ia gunakan untuk meniadakan sebagian besar dari kekuatan destruktif dari dua pembunuh dewa dan menyelamatkan setengah populasi kota Shrek. Namun, sebagai pusat ledakan, tidak ada yang selamat di Akademi Shrek dan markas Tangsek. Mereka bahkan menembakkan amunisi jiwa tetap peringkat 9 lainnya di arahan Akademi Shrek sebagai sapuan terakhir. Tetapi Sekte Roh Kudus juga menderita kerugian besar kali ini. Petik 2. Untuk mengaktifkan dua pembunuh dewa, mereka telah mengorbankan hampir 20 penguasa jiwa jahat jiwa Douluo peringkat, dan ratusan master jiwa jahat tingkat menengah. Serangan Yun Ming sebelum kematiannya juga menghancurkan tengkorak penghancur dunia mereka. Selain Roh Kudus Master Kultus Cult, yang melarikan diri, total 8 judul Douluos dari Roh Kudus Cult dibunuh. Dapat dikatakan bahwa mereka terluka di otot atau tulang mereka. Petik 2. Qiangu Dongfeng menyipitkan matanya sedikit. Anehnya, dia menunjukkan ekspresi puas. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan, Yun Ming tidak mengecewakanku. Meskipun Roh Kudus bersembunyi selama 10.000 tahun, mengumpulkan kekuatan mereka, dan merencanakan melawan Akademi Shrek untuk waktu yang lama, mereka masih membayar mahal pada akhir. Penderitaan kerugian di kedua sisi adalah hasil terbaik dari situasi ini. Anda dapat pergi dan mengikuti rencana asli. Mengatur tim ahli dari pagoda dan mencari sisa-sisa kultus Roh Kudus. Setelah ditemukan, bunuh mereka tanpa reservasi. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk dengan jelas menampilkan bendera pendirian kita. Penghancuran total Akademi Shrek pasti akan menyebabkan pembubaran Kongres di bawah tekanan dari rakyat. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk memperjuangkan lebih banyak kursi di Kongres. Petik 2. Master Pagoda itu cerdas. Kita bisa membunuh banyak burung dengan satu batu. Kekaguman tertentu ditampilkan di mata pria parubaya itu. Qiangu Dongfeng menatapnya dengan dingin. Apa maksudmu, membunuh banyak burung dengan satu batu? Kami tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melihat ada sukacita dalam kehancuran Akademi Shrek. Pria parubaya itu segera mengerti dan buru-buru mengangguk ketika berkata, ya, kami juga sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Akademi Shrek. Pergi. Aku akan mengirim pagoda roh yang diinginkan melingkar setelah ini dan menempatkan semua tuan roh jahat di daftar orang yang dicari. Aku percaya kamu tahu bagaimana bekerja sama. Ingat, jangan meninggalkan jejak. Di saat yang sama, suruh seseorang mengawasi keberadaan wakil Pagoda Master. Jangan biarkan dia menyebabkan masalah. Petik 2. Dimengerti. Pria parubaya meninggalkan ruangan. Qiangu Dongfeng berjalan ke tempat tidur. Sedikit menyipit, dia melihat awan yang jauh di luar jendela. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Bab 882, Kebangkitan. Itu menyakitkan. Rasa sakit yang intens mengejutkan Tang Wulin hingga sadar. Dia merasa seolah-olah semua persendiannya terkilir. Dengan kualitas tubuhnya, dia jarang merasakan sakit seperti itu selain ketika dia menembus segel Raja Naga Emas. Apakah saya mati? Apakah saya mati? Dia perlahan-lahan tersadar dan mengingat semua yang terjadi sebelum ini. Dia benar-benar berharap itu adalah mimpi, bahwa semuanya akan lenyap ketika dia membuka matanya. Ya, itu pasti mimpi. Akademi Shrek begitu kuat, bagaimana bisa dihancurkan? Petik 1. Dengan susah payah, dia membuka matanya. Dia menemukan dengan kaget bahwa visinya bertemu dengan pemandangan hijau. Saat penglihatannya pulih, pendengarannya juga kembali perlahan.
Tang Wulin memperhatikan bahwa dia berada di dunia yang penuh dengan obrolan serangga. Ini, hutan. Ada rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Sangat sakit, apakah aku masih hidup? Dia berkedip dan berjuang untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengambil napas dalam-dalam, lambat, kemudian dia memusatkan rohnya dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Tang Wulin menemukan bahwa pusaran kekuatan jiwanya dan pusaran garis keturunan keduanya sangat lemah. Meridiannya rusak di banyak tempat. Bahkan organ dalamnya pun terlantar. Dengan cedera serius seperti itu, setiap orang biasa akan mati. Namun, dia merasa tubuhnya pulih secara bertahap. Kekuatan garis keturunannya yang berani mengalir di dalam tubuhnya dan mendorong meridian dan organnya kembali ke posisi semula. Mereka terhubung kembali juga. Aku tidak mati. Apakah semuanya nyata? Mengapa saya di hutan? Petik 1. Berbagai pikiran membingungkan masih melekat di benaknya. Namun, Tang Wulin tahu bahwa hal terpenting sekarang adalah pulih sesegera mungkin. Dia hanya bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya setelah tubuhnya sembuh. Setelah dia sadar kembali, tubuhnya pulih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Di bawah kendalinya, kekuatan garis keturunannya memindahkan organ-organnya kembali ke posisi semula semudah tangan mengarahkan jari-jari. Selanjutnya, meridiannya dengan cepat diperbaiki. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan pusaran kekuatan jiwa di pusat energinya saat ia menyerap energi asal dari dunia luar untuk mengisi kembali tubuhnya. Untungnya, energi asal di sini cukup. Selain itu, ia adalah seorang master jiwa pertempuran sistem tanaman. Di tempat di mana tanaman banyak, itu jauh lebih mudah baginya untuk menanam. Waktu berlalu ketika meridian dan organ Tang Wulin sembuh sepenuhnya. Rasa sakit berangsur-angsur mereda. Sebagian dari kekuatan jiwanya bahkan berkumpul di dalam pusat energinya. Ketika akhirnya dia membuka matanya, dia bisa mengamati dunia luar dengan lebih jelas. Hal pertama yang terlihat adalah pohon menjulang yang menjulang ke langit. Dia membalik dan berdiri. Dia beruntung bahwa dia masih memiliki kemampuan pemulihannya. Dia tidak mati bahkan setelah menerima pukulan dari amunisi jiwa yang tetap. Itu adalah keajaiban. Dia tenggelam dalam pikirannya ketika tiba-tiba, dia melihat orang lain berbaring di tanah tidak jauh darinya. Orang itu mengenakan blus putih dan rok. Dia berbaring di sana, tak bergerak. Begitu dia melihatnya, Tang Wulin merasakan jantungnya berdetak kencang. Ingatannya akhirnya kembali padanya. Dia ingat orang yang tiba-tiba muncul di pelukannya pada saat-saat terakhir. Dia bergegas ke sisi wanita itu. Dia dengan hati-hati membaliknya. Dia tampak akrab dan memiliki wajah yang cantik. Apakah ini bukan Naer? Satu-satunya perbedaan adalah dia tampak 2 atau 3 tahun lebih tua dari Naer. Itu nyata. Semuanya nyata. Petik 1. Tang Wulin buru-buru merasakan denyut nadinya. Dia masih memiliki denyut nadi meskipun berdenyut lemah. Pakaiannya sobek di banyak tempat memperlihatkan kulitnya yang putih. Namun, Tang Wulin tidak mengganggu dirinya dengan pikiran lain. Dia dengan hati-hati menggendongnya dan dengan hati-hati memberinya kekuatan jiwa metode misterius langit. Meridiannya tampak baik-baik saja, hanya auranya yang sangat lemah. Tang Wulin hanya menyadari bahwa dia tidak memiliki pakaian di punggungnya ketika dia menggendongnya. Tangannya menyentuh kulitnya yang halus dan halus. Dia benar-benar sadar pada saat ini. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tiba-tiba muncul di pelukannya saat itu. Tepat ketika dia berteriak, "Gu Yue, aku mencintaimu," dia muncul di pelukannya. Suaranya sangat akrab. Namun, mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah Gu Yue? Suara dan auranya sangat akrab, tetapi dia memiliki penampilan Naer. Untuk sementara waktu, Tang Wulin bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas tidak ada kesalahan. Tang Wulin benar-benar akrab dengan aura yang dimilikinya. Saat itu, ketika Gu Yue sedang belajar dengannya, mereka sering berhubungan. Mereka tumbuh bersama sejak masa kanak-kanak. Melalui bertahun-tahun yang dihabiskan bersama, mereka menjadi teman yang sangat dekat. Dia punya tempat penting di hatinya. Mustahil bagi Tang Wulin untuk menyalahkannya untuk orang lain. Ada aroma samar tentangnya. Keharusan gadisnya menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Naer, di sisi lain, memiliki aroma krim yang samar. Itu jauh berbeda dari aroma yang dimiliki Gu Yue. Saat ini, wanita muda ini menyerupai Naer dewasa, tetapi dengan bau Gu Yue. Bagaimana itu?
Tiba-tiba, Tang Wulin teringat sesuatu. Dia buru-buru menatap leher wanita muda itu. Dia jelas ingat bahwa ada tanda lahir berbentuk oval di bawah lehernya di tulang selangka. Sangat pingsan. Jika dia tidak memperhatikan sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk memperhatikan. Ada satu. Dia Gu Yue. Petik 1. Sekilas Tang Wulin menemukan tanda lahir. Hal-hal lain mungkin dibuat-buat, tetapi bukan tanda lahir. Namun, apa penjelasan untuk penampilannya? Tang Wulin hati-hati menggosok sisi wajahnya beberapa kali. Dia telah belajar tentang seni penyamaran sebelumnya. Bertentangan dengan harapannya, penampilannya tetap sama. Dia tidak bisa menemukan jejak penyamaran di wajahnya. Juga, Gu Yue saat ini memiliki rambut perak. Dia sedikit membuka salah satu kelopak matanya. Pupilnya berwarna ungu. Rambut perak dan mata ungu, itu jelas karakteristik Naer. Tang Wulin benar-benar tercengang. Apakah itu Gu Yue atau Naer yang telah kembali, dia akan sangat senang. Namun, wanita muda ini tampaknya merupakan kombinasi dari Gu Yue dan Naer. Itu mengejutkan. Perasaan keseluruhan yang dia berikan lebih seperti Gu Yue, tapi penampilannya, mungkinkah Gu Yue telah belajar cara menyamarkan dirinya sedemikian rupa sehingga bahkan dia tidak bisa melihat. Itulah satu-satunya penjelasan. Memeluknya dalam pelukannya, segala macam emosi muncul dalam diri Tang Wulin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang ke sisinya pada saat genting. Juga, dia dengan jelas ingat bahwa dia telah melindunginya dari serangan fatal dengan tubuhnya. Namun, mengapa mereka ada di sini? Di mana tempat ini? Apapun yang terjadi, menyelamatkannya adalah prioritas utamanya saat ini. Dia dengan hati-hati memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam Gu Yue. Namun, tubuh Gu Yue seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak ia diinfus, kekuatan jiwanya akan lenyap tanpa jejak. Gu Yue tidak menunjukkan respons apapun juga. Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingat bahwa dia merasakan sensasi dingin di dadanya sebelum Gu Yue muncul. Dia secara naluriah menyentuh dadanya dan secara kebetulan menyentuh kalung yang telah ditinggalkan Gu Yue saat itu. Liontin itu memiliki skala perak. Dia menaikkan skala untuk melihat, dan dia segera memiliki firasat di dalam hatinya. Mungkinkah skala yang ditinggalkan Gu Yue akan membawanya ke sisinya ketika dia dalam bahaya kematian? Jika itu masalahnya, maka semuanya bisa dijelaskan. Orang di pelukannya pasti Gu Yue. Kenapa kamu harus melalui masalah seperti itu? Tang Wulin memeluk tubuh indah Gu Yue dengan erat. Jika orang di pelukannya tidak memiliki penampilan Naer, dia takut bahwa dia tidak akan dapat menahan diri untuk tidak menciumnya. Dia setidaknya akan menunggu sampai dia sadar untuk bertanya tentang keberadaannya. Gu Yue tidak sadar. Setelah memberinya kekuatan jiwa selama beberapa waktu, Tang Wulin merasa bahwa dia tidak bisa mempertahankan infus. Dia perlu bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya terlebih dahulu. Meskipun Gu Yue masih tidak sadarkan diri, untungnya, auranya cukup stabil. Bab 883, Ayah. Dia memulihkan kekuatan jiwanya dan memasukkannya ke dalam dirinya, lalu mengembalikannya sebelum memasukkannya. Proses itu diulang beberapa kali lagi sebelum Tang Wulin akhirnya merasakan aura Gu Yue menjadi kental. Itu pertanda baik yang menegaskan bahwa pemasukan kekuatan jiwanya efektif. Langit menjadi gelap menunjukkan bahwa malam telah tiba. Langit berangsur-angsur cerah menandakan fajar hari baru. Tang Wulin sudah memasukkan kekuatan jiwanya ke Gu Yue 7 kali. Dia terus berkultivasi dan meresap tanpa banyak istirahat sehingga dia benar-benar kelelahan. Setelah ke-8 kalinya, Tang Wulin merasakan bahwa aura Gu Yue kembali normal, tetapi dia belum bangun. Dia kemudian membujuk tubuhnya yang lelah untuk masuk ke kondisi meditasi sekali lagi. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya. Setelah memiliki pusaran kekuatan jiwanya, tingkat di mana ia bisa memulihkan kekuatan jiwanya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan jiwanya dipulihkan 1 jam kemudian, dan dia tidak merasa lesu. Ketika dia membuka matanya, Tang Wulin melihat sepasang mata besar berwarna ungu yang menatapnya dari dekat. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia terkejut dan hampir kehilangan napas. Untungnya, pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya berhasil bereaksi dalam waktu dan menuntun kekuatannya kembali normal lagi. Kamu membuatku takut. Kamu sudah bangun. Tang Wulin terengah-engah beberapa kali sebelum dia berhasil menenangkan diri saat melihat Gu Yue. Kejutannya segera berubah oleh sukacita. Gu Yue duduk di depannya dengan tubuh bagian atasnya mengenakan pakaiannya.
Pakaiannya sobek begitu parah sehingga nyaris tidak memberikan penutup. Tang Wulin membantunya berganti pakaian dengan mata terpejam. Itu benar-benar urusan pribadi di antara mereka. Pakaiannya tergantung longgar pada dirinya karena mereka jelas agak besar untuknya. Gu Yue duduk di depannya saat dia mengedipkan matanya yang besar. Pupil matanya mirip dengan dua kolam kecil yang mencerminkan senyum Tang Wulin. Gu Yue. Tang Wulin berusaha bertanya. Gu Yue tiba-tiba tersenyum. Dia awalnya sangat cantik, namun senyumnya membuat Tang Wulin heran. Ayah. Celepuk. Tang Wulin duduk tegak sebelumnya ketika tubuhnya, tiba-tiba, terguling ke samping. Dia bergegas duduk dengan cepat saat dia menyaksikan Gu Yue dengan bingung. Apa? Apa yang baru saja kamu panggil aku? Gu Yue sepertinya sedikit heran dari keruntuhannya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik lengan bajunya sementara dia memasukkan ibu jarinya yang lain ke mulutnya dan mengisapnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ayah. Mata Tang Wulin berguling ke atas. Dia hampir kehilangan kesadaran. Apa yang terjadi? Gu Yue, berhenti bercanda. Kamu, ayah? Gu Yue memanggil sekali lagi, suaranya terdengar seolah dia dianiaya. Air mata berkabut di atas sepasang mata ungu yang indah secara instan. Sepertinya dia hampir menangis. Apa? Dia tampaknya tidak berpura-pura. Tang Wulin mengusap alisnya. Jangan menangis, jangan menangis. Tolong izinkan saya untuk memiliki saat yang tenang dan memikirkan hal ini. Gu Yue cemberut bibirnya saat melihat Tang Wulin. Tangannya menarik lengan bajunya. Ayah, aku lapar. Akademi Shrek telah binasa. Hati Tang Wulin awalnya dipenuhi dengan kesedihan, namun dia melupakan kesedihan sesaat ketika dia dipanggil, ayah, oleh Gu Yue barusan. Tentu, aku akan memberimu makanan, kata Tang Wulin ketika dia mencoba menenangkan dirinya dengan susah payah. Dia membawa cincin penyimpanan bersamanya. Sebagai seorang foodie, tidak pernah ada kekurangan makanan di cincin penyimpanannya. Dia mendapatkan jatah kering dan memberikannya ke Gu Yue. Gu Yue melanjutkan makan dalam suap besar. Namun, ekspresinya mencerminkan ketidakpuasannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia makan, tidak enak, ini tidak enak. Tang Wulin juga merasa tidak berdaya. Bagaimana ransum kering bisa terasa enak? Perlahan-lahan dia sadar ketika dia melihat ekspresi Gu Yue yang menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Mungkinkah dia menderita amnesia? Jika demikian, mengapa dia memanggilnya ayah? Gu Yue, mengapa kamu memanggilku sebagai ayah? Tang Wulin bertanya dalam upaya mengumpulkan informasi lebih lanjut. Gu Yue menatapnya dengan bingung. Orang pertama yang kulihat adalah ayahku. Suaranya terdengar kekanak-kanakan dan bahkan sedikit cacat tetapi tampaknya, dia berbicara dengan sangat serius. Orang pertama yang dilihatnya adalah ayahnya. Bukankah ini hukum dunia binatang? Petik 1. Dia memiliki pikiran yang penuh dengan pertanyaan ketika dia menghadapi Gu Yue yang memiliki fitur wajah naer. Namun, dia tidak bisa meminta mereka dengan keras tidak peduli seberapa keras dia berusaha saat ini. Gu Yue menyelesaikan jatah kering. Dia tampak penuh tetapi masih tidak puas. Ayah, ini tidak enak. Aku ingin makan sesuatu yang enak. Tentu, biarkan aku mencari cara, Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit di wajahnya. Gu Yue melingkarkan tangannya di lengannya dalam kegembiraan dan menyandarkan kepalanya ke bahunya. Dia memiliki pandangan ketergantungan seperti ini. Tang Wulin berdiri. Dia akhirnya memiliki energi untuk memperhatikan lingkungannya saat ini. Itu adalah hutan hijau subur yang terasa tanpa batas. Tidak ada tanda-tanda kultivasi manusia sementara flora, yang lebih tinggi dari seseorang, menutupi sekitarnya. Sumber kehidupan di sini sangat tebal, tetapi ia merasakan bahaya yang samar-samar. Di mana ini? Jika itu bukan mimpi, maka ia seharusnya diserang oleh amunisi jiwa tetap tingkat tinggi bersama dengan Gu Yue dan berakhir di tempat membingungkan ini setelah bangun tidur. Lupakan saja, saya akan mengambil langkah demi langkah. Karena itu hutan, kita harus bisa keluar darinya. Petik 1. Pada titik ini, Tang Wulin menepuk dan memegang tangan Gu Yue saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Tangan kirinya memegang tangan Gu Yue sementara tangan kanannya memegang tombak naga emas yang dia gunakan untuk membersihkan jalan bagi mereka untuk berjalan. Dia segera menyadari bahwa tombak naga emas tidak perlu. Itu aneh karena vegetasi di sekitarnya di hutan besar ini tampaknya dipenuhi dengan perasaan ramah.
Rumput dan tanaman merambat tempat dia lewat akan berpisah di tengah dan membuka jalan baginya. Itu berjalan mulus dan menyenangkan. Apa yang sedang terjadi? Meskipun jiwa bela diri saya telah menjadi Kaisar Blue Silver setelah kebangkitan kedua, itu tidak selalu sejelas ini di masa lalu. Petik 1. Mungkinkah itu karena cincin jiwaku yang kelima? Anak alam. Petik 1. Tang Wulin berhenti berjalan dan memfokuskan semangatnya untuk merasakan aura alam yang hebat di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, dia bisa dengan jelas merasakan perasaan ramah yang dipancarkan dari banyak tanaman. Seolah-olah semua tanaman menyambutnya. Dia pasti akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha jika dia mengolah di tempat ini. Sayang sekali bahwa Tang Wulin bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk bercocok tanam saat ini. Dia hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Dia ingin mengamati situasi di kota Shrek dan mencari teman-temannya sebelum mencari tahu kondisi Gu Yue untuk menyembuhkannya. Dia merasa lelah secara spiritual dan emosional sekarang karena perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Dia menoleh untuk melihat Gu Yue di sisinya. Dia merasa jauh lebih baik dengan kehadirannya karena akan sangat sulit berada di sini sendirian. Ayah, Gu Yue menyadari bahwa Tang Wulin menatapnya sehingga dia tersenyum manis padanya. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit di wajahnya, bisakah kamu berhenti memanggilku ayah? Apakah kamu tahu kamu membuatku merinding dengan memanggilku itu? Ini benar-benar. Gu Yue cemberut dengan air mata berkilauan di matanya. Dia berbicara seolah-olah dia dianiaya. Ayah, apakah Anda meninggalkan saya? Saya, Tang Wulin merasa tidak berdaya. Tidak, tidak, tentu saja, aku tidak akan meninggalkanmu. Gadis yang baik, lakukan apa yang kamu inginkan. Ayah, peluk aku. Gu Yue merentangkan tangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin terdiam. Gu Yue sudah menerkamnya dengan gembira. Dia menggantung di tubuhnya seperti gurita yang membungkus mangsanya. Kepalanya yang penuh dengan rambut perak panjang berhembus angin dengan tawa yang seperti bel berbunyi di telinga. Tang Wulin hanya bisa menopang bokongnya dengan tangan. Gu Yue masih melompat-lompat di lengannya. Pada saat ini, Tang Wulin kewalahan oleh kontak fisik yang dekat dengan Gu Yue, namun ia merasa tidak berdaya. Gu Yue melingkarkan tangannya di leher Tang Wulin dan menyandarkan kepalanya ke bahunya. Sekali lagi, dia terlihat seperti ketergantungan. Ketidakberdayaan di hati Tang Wulin berubah menjadi kasih sayang. Dia membelai rambut panjangnya dengan lembut. Dia tidak membiarkannya pergi tetapi mendukungnya dengan satu tangan saat dia berjalan maju. Dia nyaris tidak merasakan berat badan Gu Yue. Bab 884, Scarlet Fire Monkey King. Tang Wulin tidak pernah menyangka Gu Yue akan sangat bergantung padanya pada saat ini. Ketika dia mencoba melepaskannya dari wanita itu, dia dengan keras kepala menolak. Pada akhirnya, dia beralih dari memeluknya di lengan ke membawanya di punggungnya. Naik mengendarai dia, Gu Yue terkikik saat dia berjalan lebih jauh ke kedalaman hutan. Aku sangat berterima kasih. Tang Wulin memandang lengan yang tergantung di depan dadanya dan merasa terhibur. Gu Yue menjulurkan kepalanya ke depan dan mencium pipinya. Ayah, aku mencintaimu. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia akan berbicara ketika nalurinya menendang dan dia melompat ke udara. Bayangan coklat gelap melintas di bawah kakinya sebelum segera menghilang. Jika dia tetap pada posisi sebelumnya, dia pasti akan dipukul. Siapa di sana? Tang Wulin berteriak keras, tetapi dia tidak melihat apa-apa dari arah serangan itu. Tang Wulin merengut ketika aura dingin dari es keluar dari tubuhnya. Kaisar Blue Silver merambat keluar dari bawah kakinya seperti segerombolan lebah dan menyebar ke segala arah. Dia berada di hutan, jadi tempat ini adalah, secara sederhana, medan perang dibuat untuknya. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan membuat Tang Wulin heran. Ketika jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya bosan ke tanah, persepsinya segera terpancar keluar. Dia telah mencapai kekuatan spiritual spirit abis dan kemampuannya cukup kuat sehingga dia bisa mencakup area yang melebihi 300 meter. Namun, itu biasanya hanya peta kasar dalam kesadarannya, sedangkan kali ini, ketika Kaisar Blue Silver-nya menyatu dengan hutan, seolah-olah dia bisa melihat melalui mata dewa. Kekuatan spiritualnya dapat merasakan area yang lebih besar dan segala yang ia rasakan diproyeksikan ke dalam benaknya dalam bentuk 3 dimensi yang sejernih kristal. Ada makhluk besar, besar dengan bulu coklat merah menutupi seluruh tubuhnya di daerah sebelah kiri depan Tang Wulin.
Sosok itu melompat dengan kecepatan tinggi sementara posisi Tang Wulin dan Gu Yue tampaknya menjadi pusat lintasannya. Penasaran, Gu Yue menjulurkan kepalanya keluar dari belakang bahu Tang Wulin untuk melihat sekelilingnya. Seharusnya lebih mudah untuk berurusan dengan orang yang masuk kalau saja dia bisa melihat mereka. Yang mengejutkan Tang Wulin, itu adalah monyet api Scarlet, tapi itu sama sekali berbeda dari apa yang dia harapkan dari seekor monyet. Sejauh Tang Wulin tahu, Scarlet Fire Monkey dianggap sebagai binatang jiwa peringkat rendah. Sebagian besar dari mereka memiliki basis budidaya 10 hingga 100 tahun. Itu dianggap langka untuk melihat monyet api Scarlet 100 tahun, dan itu adalah seorang pemburu yang sendirian. Tidak ada yang mengesankan tentang hal itu selain kecepatan dan kelincahannya di hutan. Namun monyet api merah ini sangat unik. Ukuran tubuhnya lebih dari 10 kali lebih besar dari monyet api merah biasa. Panjangnya melebihi 7 meter sementara bulunya yang merah kecoklatan memancarkan kilau keemasan saat bergerak. Yang lebih mengejutkan adalah mata ketiga di dahinya. Mata itu memiliki iris keemasan dan murid celah bercahaya dengan cahaya dunia lain saat menatap ke arah Tang Wulin. Sinar yang dipancarkan dari mata ketiga monyet itu begitu cemerlang sehingga Tang Wulin masih bisa merasakannya meskipun dipisahkan oleh banyak tanaman. Seolah-olah murid celah vertikal itu menatap lurus ke arahnya. Apakah itu varian? Tidak ada keraguan bahwa itu adalah binatang jiwa varian. Di sisi lain, Tang Wulin punya ide tentang lokasi saat ini setelah melihat monyet. Binatang buas sudah menjadi spesies yang terancam punah di Douluo kontinen. Sebelum ini, hanya ada satu tempat yang dia telah hubungi dengan sejumlah besar binatang jiwa. Itu adalah platform kenaikan roh yang meniru Great Stardew Forest yang dikendalikan oleh Spirit Pagoda. Mungkinkah Gu Yue membawanya ke platform roh kenaikan? Ini sepenuhnya mungkin karena tidak sulit bagi Gu Yue untuk membawanya ke tempat ini mengingat posisinya di Pagoda Roh. Apakah ini platform kenaikan roh? The Scarlet Fire Monkey King sudah mengisi ke arah mereka dengan kecepatan penuh sementara Tang Wulin masih tertegun. Sepertinya monyet itu merasakan pengamatan Tang Wulin. Dalam sekejap, ia berlari ke pohon besar dan melambungkan dirinya seperti panah merah berapi. Tang Wulin menyipitkan matanya saat cahaya dingin menyengat di matanya. Dia dihancurkan oleh malapetaka yang menimpa Shrek Academy. Emosi yang ditekan dalam hatinya meledak seperti bom ketika dihadapkan oleh seorang penyerang. Gu Yue, pegang erat-erat, perintah Tang Wulin lembut. Gu Yue buru-buru menempatkan lengannya di lehernya erat-erat saat sepasang kakinya yang panjang melilit pinggangnya. Fluktuasi esensi darah Tang Wulin meluas tiba-tiba saat ia merentangkan lengannya dari samping dan sepasang Golden Dragon Claw terlepas. Setelah dia menyelesaikan 2 pusaran sirkulasi di tubuhnya, Tang Wulin menemukan bahwa jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya sudah bisa ada secara bersamaan tanpa perlu beralih di antara mereka. Dia akhirnya bisa bertarung dengan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya pada saat yang sama. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari Blue Silver Emperor melonjak keluar dari tanah dan membentuk dinding seperti hutan biru perak untuk memblokir jalur Scarlet Fire Monkey. Raja Monyet Api Merah sangat ganas. Itu membentangkan lengannya dan menabrak pohon anggur Blue Silver Emperor dengan api emas merah tua menyala dari seluruh tubuhnya. Bagaimanapun juga, Blue Silver Emperor masih berupa jiwa bela diri tipe tumbuhan. Tabrakan mengetuk tanaman merambat satu demi satu dan tak lama, sudah tiba di hadapan Tang Wulin dengan momentum yang tak terbendung. Itu tidak menerkam ke Tang Wulin segera karena ada sepasang sayap berbulu tambahan di bawah ketiak Scarlet Fire Monkey King sehingga menghambat akselerasinya saat ia berlari maju. Apakah itu menggunakan taktik pertempuran? Mungkinkah binatang buas menjadi cerdas? Jeda sesaat itu tidak diremehkan karena itu cukup untuk membuat lawan sepenuhnya salah lintasan serangannya sementara pada saat yang sama mata ketiga bersinar. Gelombang spiritual yang kuat segera melonjak di atasnya seperti gelombang naik. Itu bukan tabrakan langsung tetapi lebih dari tekanan yang mendorong ke bawah dari segala arah dengan tubuh Tang Wulin sebagai sasarannya. Mengaum. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan meraung marah. Kepala naga emas yang sangat besar menutupi seluruh tubuhnya saat dia melepaskan Golden Dragon Roars. Tubuh Scarlet Fire Monkey King menegang di udara untuk sesaat sementara serangan spiritualnya yang kuat ditarik kembali setelah dikejutkan oleh kekuatan spiritual sang naga emas. Namun, itu juga pada saat ini ketika kilat emas meledak dari murid emasnya dan melewati udara yang mengelilinginya sebelum tiba di depan Tang Wulin langsung dengan panas terik.
Sementara itu, makhluk itu turun dari langit dengan sepasang cakarnya yang tajam memanjang saat menebas Tang Wulin. Tang Wulin mengulurkan Golden Dragon Claw kanannya untuk melindungi dirinya sendiri dan memblokir petir menghujani dirinya. Panas terik memancar dari baut secara instan ketika serangan energi yang kuat itu berayun bahkan pada fisik Tang Wulin yang luar biasa. The Scarlet Fire Monkey King mengambil kesempatan untuk jatuh dari langit ketika mengacungkan cakarnya yang tajam ke Tang Wulin. Meninggalkan. Tang Wulin berteriak marah saat dia melepaskan Golden Dragon Swords ke surga. Naga emas raksasa muncul dari bawah kakinya dan menabrak Scarlet Fire Monkey King. Ledakan memekik saat hutan di sekitarnya mulai runtuh. Scarlet Fire Monkey King meledak ke udara dari tabrakan tetapi Tang Wulin juga terhuyung-huyung untuk 2 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. The Scarlet Fire Monkey King jatuh ke cabang pohon besar di kejauhan. Ada campuran kejutan dan kebingungan di matanya. Jelas bahwa itu dikejutkan oleh serangan kuat Tang Wulin. Tang Wulin juga sedikit gelisah. Scarlet Fire Monkey King secara tak terduga sulit untuk dihadapi bukan hanya karena serangannya brutal, tetapi juga dilengkapi dengan kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, pertahanannya cukup besar sehingga Golden Dragon Tang Wulan ke surga tidak berhasil melukainya dalam tabrakan frontal. Hebatnya, serangan itu hanya memaksanya mundur. Itu adalah binatang jiwa 10.000 tahun. Tidak hanya itu tanpa keraguan tapi juga bukan yang biasa. Itu memang varian 10.000 tahun jiwa binatang. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia mengendalikan emosinya sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan perasaannya mempengaruhi dia ketika berhadapan dengan musuh seperti itu dalam pertempuran. Tang Wulin menyipitkan matanya saat dia menatap Scarlet Fire Monkey King. Auranya mulai menguat. Dia tidak menggunakan baju perangnya karena dia menyimpannya untuk nanti. Itu adalah pilihan terakhirnya, jadi dia tidak akan melepaskannya dengan gegabah. Jika tempat ini adalah platform kenaikan roh, maka itu setidaknya platform menengah jika bukan platform legendaris. Kalau tidak, dia tidak akan menghadapi binatang buas yang kuat. Dia perlu memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin untuk menghadapi ancaman tak terduga apapun yang bisa muncul kapan saja di masa depan. Mata Scarlet Fire Monkey King berguling-guling ketika tiba-tiba hilang dalam kabur. Anehnya, itu tidak lagi menerkam ke arah Tang Wulin tetapi melarikan diri ke kejauhan. Tang Wulin tertegun sejenak. Yang pasti, Scarlet Fire Monkey King sangat cerdas. Ditemukan bahwa Tang Wulin bukanlah target yang mudah, jadi ia memilih untuk segera melarikan diri. Tang Wulin menghela nafas lega juga. Dia sadar bahwa dia perlu mencurahkan seluruh upayanya untuk mengalahkan Raja Kera Api Scarlet. Varian Beast Soul 10.000 tahun bukanlah hal yang mudah untuk ditangani tanpa bantuan. Ayah, suara memanggil Tang Wulin mengurangi keinginannya untuk bertarung. Sudut mulutnya berkedut sebelum menepuk paha Gu Yue. Tidak apa-apa sekarang. Turun. Baiklah. Gu Yue dengan enggan turun dari tubuh Tang Wulin dengan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Ayah, apa itu tadi? Sungguh menakutkan.